Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you're fine and happy. Welcome to English with Danang. Today, I'm going to tell you some strategies to answer question on TOEFL or TOEFL test, especially in listening section. There are three parts of listening section. Part A, short dialogue or short conversation, part B, long dialogue or long conversation, and part C, long talk. But today, we only focus on part A, short dialogue. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tips atau strategi cara menjawab TOEFL or TOEFL test. The first one is concentrate on the dialogue. Jadi yang pertama adalah kalian harus konsentrasi, harus fokus. Tinggalkan masalah-masalah yang di rumah, tinggalkan masalah-masalah dengannya. Jadi kalian harus fokus pada dialog. Okay, you get the point? And the second one is listen carefully to the second speaker. Maksudnya adalah kalian fokus pada speaker yang kedua. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kalian fokus pada speaker yang kedua. Alangkah lebih baik lagi kalau misalnya kalian bisa dua-duanya. Maksudnya speaker yang pertama bisa, speaker yang kedua bisa, itu jauh lebih baik. Tetapi, ketika kalian tidak bisa, kalian hanya fokus pada speaker yang kedua. And then, the third one is avoid similar word. Maksudnya adalah, avoid similar word adalah kalian harus menghindari kata-kata yang mirip. Jadi di sini adalah, ketika kata-katanya mirip, justru itu menjebak. Ya, jadi hindari kata-kata yang mirip. Kemudian yang keempat adalah use synonym. Jadi kalian gunakan arti yang sama, bukan menggunakan kata-kata yang mirip. Justru kata-kata yang mirip itu kalian cari sinonimnya apa. Kemudian yang terakhir adalah never leave answer blank on the answer sheet. Maksudnya adalah jangan tinggalkan jawaban kosong. Itu sangat sayang sekali kalau misalnya kalian melewatkan jawaban. Bisa saja walaupun jawaban kalian itu ngawur atau ngitung benik atau yang lainnya, bisa jadi itu malah benar. Karena apa? Di TOEFL atau di TOESL tidak ada jawaban yang nilainya minus. Jadi, pastikan semua jawaban itu terisi. Untuk lebihnya, akan saya berikan contoh sebagai berikut. Well, let's check it out. How you like that? Sorry, it's not. Okay, I will repeat again. Tarik ses, semongko. Sorry. Kini Sorry, not. Okay, I will repeat again. Okay, let's check it out. Number 1. Could you put some more wood in the fireplace? I'll have to bring some in from outside. What does the man imply? Pertanyaan saya adalah, apakah kalian menangkap apa yang mereka katakan? Apakah kalian menangkap sebagian kata yang mereka ucapkan? Tentu, hal ini bukanlah hal yang mudah bagi kalian yang jarang mendengarkan audio dalam bahasa Inggris.
terlebih audio TOEFL ataupun TOSE. Namun kalian jangan khawatir, sebenarnya kalian hanya fokus pada second speaker seperti yang kita bahas sebelumnya. Akan saya tuliskan apa yang mereka katakan. Could you put some more wood in the fireplace? I'll have to bring some in from outside. What does the man imply? Nah, karena mereka tadi membacanya cukup cepat, maka menjadi seperti ini. Could you put some more wood in the fireplace? I'll have to bring some in from outside. What does the man imply? Nah, kalian hanya fokus pada speaker yang kedua. I have to bring some in from outside. Kemudian hindari kata-kata yang mirip. Nah, setelah itu kita lihat dari jawaban A, B, C, D, kata mana yang mirip. Kita garis bawahi. Kemudian kita hindari jawaban itu, jangan dipilih. Oke, setelah itu kita cari sinonimnya. Kalau misalnya dari 4 jawaban sudah ada kata yang mirip, katakanlah dari 4 yang mirip 3, berarti otomatis jawaban yang tidak mirip itu adalah jawaban yang benar. Rumus praktisnya seperti itu. You get the point? Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, silahkan kalian cocokkan skrip yang saya tulis dengan audio. Number 1. Could you put some more wood in the fireplace? I'll have to bring some in from outside. What does the man imply? Nah, di situ dapat kita lihat bahwa jawaban B, C, dan D itu mirip. Semuanya terdapat kata outside. Sedangkan kata kuncinya tadi, kita harus menghindari jawaban yang mirip dengan apa yang dikatakan speaker. Itu berarti jawaban yang benar adalah A, there is no more wood inside. Jadi sekalipun kalian tidak tahu artinya, kalian bisa menjawab. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu sesuai dengan arti atau maksud dari speaker kedua? Kita bisa mencocokkan apa yang dikatakan speaker kedua. I'll have to bring some in from outside. Yang artinya adalah saya harus membawanya dari luar. Nya di situ adalah nya kayu. Jadi saya harus membawa kayu dari luar. Itu berarti bahwa sudah tidak ada lagi kayu di dalam. Sudah tidak ada kayu di dalam. So, the right answer is A. There is no more wood inside. Well, it is easy, right? I believe if you want to practice, kalian akan mudah mengerjakan soal-soal yang ada di TOEFL maupun di TOSE. That's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.